Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Ternyata ada data yang sangat menarik yang bisa saya share kepada Anda tanpa Anda perlu punya pekerjaan dengan gaji besar, tapi cukup dengan UMR saja. Anda sebenarnya tetap berpotensi untuk bisa memiliki uang hampir 1 miliar rupiah. Nah, ini adalah menjadi pokok bahasan saya di vlog kali ini. Dan ini menjadi salah satu anjuran bagi Anda kalau yang hari ini baru terima THR dan mungkin Anda mau membelanjakan, apalagi Anda mau menggunakan untuk bayar hutang. Ini menjadi pelajaran untuk hari ini, dan bila Anda lewat, Anda harus lakukan sesegera mungkin. Kita akan bahas sebentar lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id. Halo semuanya, selamat datang kembali, dan kita akan membahas sesuai dengan tema pada kali ini yang menurut saya sangat menarik, bahwa ini bisa memberikan pandangan baru bagi Anda bila Anda pada hari ini mungkin mengeluh dengan pendapatan yang kecil. Anda juga mungkin mengeluh pada saat ini kita semua dalam kondisi yang sama. Kita belum tahu sampai kapan PSBB ini berakhir. Jadi saya mau berterima kasih dulu kepada orang yang tidak sengaja saya dengar pembicaraannya di tengah jalan ketika saya memang PSBB juga, namun ada salah satu perusahaan saya yang bergerak dalam industri keuangan yang memang saya masuk selang-seling, dan ketika di jalan saya terngiang ada satu perkataan dengan perbincangan mereka berdua yang mengatakan bahwa THR tahun ini harus dibayar nih. Saya soalnya udah utang banyak sekali, saya harus melunasinya dengan THR saya. Dan temannya juga bilang, waduh ini kalau THR dipotong bahaya sekali nih. Katanya mau dibayarnya dirapel jadi 3 kali. Kalau sampai kayak gitu makin mati deh saya bayar hutangnya. Saya jadi berpikir bahwa kok banyak orang yang menggunakan THR-nya justru untuk bayar hutang ya. Apakah Anda juga dalam posisi seperti itu? Nah, bila Anda dalam posisi seperti itu, maka saya punya data yang sangat menarik bahwa ternyata meskipun ada UMR sekalipun, tapi kalau Anda menggunakan dengan cara yang smart, uang dan pendapatan lain-lain Anda, sebenarnya THR itu bukan hak Anda loh, tapi menjadi suatu bonus bagi Anda yang tidak Anda gunakan. Anda sebenarnya berpotensi untuk memiliki uang hampir sampai 1 miliar meskipun Anda memiliki pendapatan UMR. Loh, bagaimana Ryan? Oke, saya akan ceritakan seperti ini. Anda boleh cek sekarang. Saya akan scroll dulu. Bila Anda adalah orang dengan golongan yang pertama, yaitu adalah Anda punya pendapatan 4.800.000 UMR DKI lah katakanlah, tapi Anda ngutangnya 4.800.000. Jadi Anda pendapatan 4,8, ngutang 4,8, dan saya mau coba hitung bahwa 4,8 ini dibagi 12. Kan Anda anggap saja akhir tahun terima duit 4.800.000 sebagai THR nih, kan 1 bulan gaji. Dan kalau ternyata Anda berhutang full 4.800.000, maka dengan 4.800.000 dibagi 12, maka seolah-olah setiap bulan pendapatan 4,8 Anda keluar uang 5.200.000. Betul atau salah? Betul ya? Oke. Berarti bila Anda lakukan skema itu dari hari ini sampai dengan 120 bulan ke depan atau 10 tahun, ini adalah nasibnya. Anda pendapatan 4.800.000, belanja 5.200.000, benar dong? 4,8 ditambah 400.000 dikali 400.000 per bulan selama 1 tahun jadi 4.800.000. Berarti selalu sebenarnya setiap bulan Anda itu minus 400.000. Dan kalau ini dilanjutkan, maka sampai tahun berapapun pendapatan Anda naik ataupun tetap, dan Anda tetap berhutang dengan pola yang sama, tidak akan pernah ada kata selesai dalam hidup Anda. Anda akan bekerja lebih keras, Anda akan semangat, semakin semangat demi bisa membayar hutang. Just in case, kalau ternyata hutang Anda, THR Anda tidak dibayar, maka semuanya selesai. Just in case kalau Anda di PHK, semua selesai.
Oke, jadi ada orang golongan pertama pendapatan 4,8, ngutang 4,8. Mari kita bergeser ke orang jenis kedua. Orang jenis kedua, pendapatan 4,8, tiap bulan belanjanya 4.800.000. Jadi begitu uang terima, uang keluar sama. Jadi bulan itu nggak punya apa-apa. Tapi bedanya adalah karena dia merasa bahwa THR adalah bukan hak dia, dia simpan masukin ke dalam celengan semar di rumah. Plung. Apa yang terjadi selama 10 tahun? Ya jelas, setiap tahun 4.800.000 dimasukin, kalau 10 tahun berarti 4,8 kali 10. Lumayan. Ternyata apa? Dia punya tabungan 48 juta. Lumayan. Kalau ternyata di bulan ke-121 di PHK, dia bisa hidup 10 bulan. Artinya apa? Dia bisa cari kerja selama 10 bulan ke depan bertahan. Lumayan dong? Oke. Sekarang saya akan ambil orang ketiga. Orang ketiga pendapatannya 4.800.000, belanjanya 4.400.000, cuman 400.000 saja. Jadi dia punya 4,8, belanja 4,4, 400.000 saja. Dia masukkan ke tabungan, di mana THR-nya juga nggak dibelanjain. Karena apa? Karena dia sudah sama seperti orang kedua, merasa bahwa dia tidak berhak terhadap THR dia, dan dia mau menabung kecil sekali, 400.000 dari 4,8, artinya tidak sampai 10%. Oke, apa yang terjadi kalau dia pergi ke bank dan dia tabungkan? Andaikan bunga banknya adalah 6,6%, sudah plus-plus, jadi tidak ada potongan lagi, ya. Dengan dia tabung terus selama 10 tahun atau 120 bulan, dengan dia tetap disiplin seperti ini, apa yang terjadi? Ternyata dia punya uang di kantong sebesar 233 juta. Di mana kalau dihitung-hitung 400.000 dikali 120 hanya berapa? Hanya 48 juta. Ditambah 4.800.000 dikali 10 hanya 48, di total hanya 96 juta. Di banknya sudah menghasilkan uang 233 juta. Kita tidak pakai ilmu yang ajaib. Kita tidak pakai saham. Kita tidak pakai reksadana. Kita tidak pakai orang ini beli emas. Jadi anggaplah dia hanya mengerti pergi ke bank sajalah. Yang penting dia taruh di bank, ada satu bank, ya udah dia masukin uang 400.000, biarkan ditabung. Dia ada lagi minggu bulan depan, ada lagi akhir tahun dikasih 4.800.000, masukin lagi. Ternyata bank telah mengubah uang dia dari 96 juta menjadi 233 juta, artinya terdapat pertumbuhan 137 juta. Atau dia bisa bertahan hidup 53 bulan lamanya. Nah, sekarang kita akan bergeser ke orang yang keempat, di mana orang keempat tahu bahwa kalau misalnya mengikuti perencanaan keuangan yang benar, dia memiliki pendapatan 4,8, dia membelanjakan 2,4, dan sisanya dia tabungkan. Tabung loh, kita nggak ngomong yang lain. Jadi belanjanya cuma 2,4, pendapatan 4,8, dan THR-nya adalah 4,8 juga sama. Dia tidak apa-apain, dia tabungkan saja dengan skema yang sama. Dia terus tabungkan 2.400.000 setiap bulan, ada THR dia tambahkan, dan total general 823 juta. Hasilnya, di mana padahal dia hanya menabung sebesar 4.800.000 dikali 10 ditambah 2.400.000 dikali 120, hasilnya 336 juta. Terdapat pertambahan uang sebesar 487 juta. Bunganya sama 6,6%, dimana kalau Anda hitung dengan bunga Rural Bank atau BPR, pada saat membuat vlog ini Anda cek di lps.go.id 8,25. Dengan PPH 20% menghasilkan net 6,6%. 4 juta. Kalau Anda 823 jutanya Anda tetap depositokan, di bulan depannya Anda sudah dapat 4,5 juta. Di mana pengeluaran Anda tetap 2.400.000 misalnya. Ya, saya tahu teman-teman banyak yang komplain, Pak, mana bisa 10 tahun biaya nggak naik-naik. Ya, kenapa nabungnya juga nggak naik-naik? Kenapa juga kalau gajinya nggak naik?
Emang ada orang yang gajinya 10 tahun nggak naik? Kalau dia kerja di satu tempat yang sama, rasanya juga nggak mungkin. Artinya apa? Ada beberapa parameter yang memang tidak saya ubah di sini, yaitu gaji UMR-nya masa 10 tahun sama. Yang kedua, apa iya bunganya juga selalu sama? Yang ketiga, ya nabungnya jangan selalu sama dong. Yang keempat, bonus THR-nya dan bonus lainnya tambahin dong. Artinya adalah dengan cara yang sangat konservatif, Anda ternyata dalam waktu 10 tahun sudah bisa memiliki simpanan yang menghasilkan bunganya atau anaknya bisa lebih besar daripada gaya hidup Anda. Kayak 4,5, Anda punya biaya hidup cuma 2,4. Artinya bila Anda lakukan skema ini di 10 tahun yang lalu ditarik ke hari ini, ya meskipun Anda bilang 10 tahun yang lalu nilai UMR tidak 4,8, ya berapapun Anda mulai ya tinggal Anda adjust terus menerus, sebenarnya skemanya bisa terjadi. Kenapa tidak bisa terjadi? Ya karena mayoritas orang selalu berpikir adalah seperti yang terngiang dalam saya membuat video ini, yaitu THR pun habis untuk membayar hutang. Dalam prinsip hidup saya, hutang apakah salah? Tidak, saya tidak pernah mempersalahkan hutang. Ketika saya membuat sebuah video mengenai Anda jangan berhutang untuk membeli properti bagi rumah pertama Anda, dianggap saya anti kemapanan. Enggak, sama sekali tidak. Tapi banyak orang pintar dalam berhutang, tapi bodoh dalam berinvestasi dan menabung. Kok bisa pintar berhutang? Padahal hutang itu, satu, diwariskan. Jadi anak Anda pun ketika Anda meninggal dunia pun akan menimpa dan tertimpa hutang dan harus membayar hutang. Yang kedua, yang ngajarin hutang siapa? Kalau nabung dan investasi pun tidak ada yang ngajarin, kenapa hutang bisa pintar sekali? Apakah semua orang alami tiba-tiba pintar ngutang? Aneh sekali kan? Nah, jadi kalau Anda lakukan untuk membayar THR Anda, bonus Anda, itu Anda lakukan untuk membayar hutang. Sebenarnya hutang dibagi menjadi 3 menurut saya. Satu, hutang yang benar-benar parah, yaitu untuk sesuatu yang habis dipakai. Misal, Anda ngutang untuk makanan, Anda ngutang untuk konsumsi Anda. Itu belum sampai bulan depan Anda bayar hutang, itu sudah ada di toilet, betul nggak? Iya dong, artinya langsung habis selesai dipakai. Bahkan Anda masih harus bayar di bulan depan. Dan bulan depannya lagi Anda akan menggunakan skema yang sama terus-menerus. Ini yang paling parah. Yang kedua adalah sesuatu yang nilainya tidak bisa dijelaskan. Contohnya, berhutang untuk traveling. Kalau Anda pulang dari traveling yang diterima adalah kenangan indahnya, foto-fotonya. Apakah itu bisa memiliki nilai yang dijelaskan? Bisa kalau Anda pulang menulis buku, bikin blognya, video blogging, masukin di YouTube, viewernya 100.000. Bisa. Betul. Yang nomor 2, makanya saya bilang hutang yang nilainya tidak bisa dijelaskan. 2 orang akan selalu memiliki hasil yang berbeda untuk suatu nilai yang tidak jelas ini. Yang ketiga adalah kalau Anda berhutang untuk sesuatu yang nilainya dapat kemungkinan besar dipastikan turun. Hutang beli laptop, hutang beli handphone. Pak, saya buat usaha. Ya nggak salah kalau buat usaha, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat apa? Saya cuma buat pakai WhatsApp, tapi saya mau pakai RAM-nya yang 12 GB, memorinya yang 256. Lah buat apa? Emang nggak bisa buat WhatsApp pakai yang 464? Nah, itu artinya kenapa dia beli? Karena dia mau mengikuti biar kelihatan gagah. Nah, itu bahaya karena nilainya turun. Lumayan sih masih bisa digadai, betul. Tapi nilainya turun. Jadi, mari kita... Dalam video ini saya ingin membuat suatu pesan. Hey teman-teman, Anda mungkin akan menerima THR. Bila Anda ternyata ada sebagian yang hutang, Anda mau lunasi lebih baik. Tapi bila ada sisanya, ya harus ada sisanya. Anda coba berpikir deh, bahwa ternyata bisa jadi di 10 tahun ke depan, kalau Anda disiplin melakukan ini, dengan cara yang semua orang bisa lakukan. Ya, memilih saham tidak semua orang bisa lakukan. Memilih reksadana tidak semua orang bisa lakukan. Membeli harga emas di waktu yang tepat tidak semua orang bisa lakukan. Dengan cara yang super konservatif saja, super gampang yang semua orang tahu bahwa bank itu sudah ada dari 1 abad yang lalu. Ternyata kita bisa memiliki uang yang besar bagi diri kita.
Oh Pak, kalau saya penghasilan 10 juta ya 4 juta nggak cukup. Iya, ya kenapa Anda juga ngikutin video ini gaya nabungnya doang, gaya nabung orang UMR. Jadi Anda harus adjust dengan kriteria finansial Anda, tapi tidak pernah menghilangkan semangat dasarnya. Oke? Sejauh ini sudah berapa banyak uang yang Anda investasikan dan yang Anda tabung? Itu adalah pertanyaannya. Atau justru Anda malah banyak untuk bayar hutang? Itu saja untuk video kali ini. Thank you Anda sudah menyaksikan. Silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Tiap bulan tim saya selalu membuat kelas-kelas yang sangat menarik untuk Anda ikuti terkait dengan kecerdasan finansial. Anda bisa hubungi 0852 882 6187. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel. Sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 50 70 80 789 089 50 70 80 789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.